Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Sebenarnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia kita dan tanah air kita masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan usulan itu. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin membicarakan sesuatu dengannya. Oke, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggil Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari. Siapa Bu? Para pemuda datang mencari. Sepertinya dia ingin bertemu. Baiklah, saya akan temui. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu, kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta
segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Ya. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan muda. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, ketiga orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana menghadapi para sekutu yang hendak menguasai kembali negeri ini. Selain itu, masalah dalam acara kemerdekaan dalam sidang rapat PPKI pada 18 Agustus mendatang, gimana Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus memiliki masa depan agar kita bisa mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana dengan semuanya akan berantakan. Baiklah Bung Karno, berarti kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Sedangkan para golongan tua tidak mau mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok saja? Di sana keamanan terjamin. Ya, itu bagus. Apa kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tapi saya minta Bung Karno harus ikut. Siap. Assalamualaikum. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta sekarang sudah tidak aman. Baiklah, tapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Kamu juga ikut. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta seharian penuh di sana. Hatta, Soekarno. Apa tujuan kalian membawa saya ke sini? Mohon maaf atas kerancangan kami. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi kemerdekaan ini, Bung. Bukankah Soekarno pernah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa kita harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Apa yang harus Anda lakukan? Tidak selamanya kita harus menunggu sanksi Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Tak selamanya kita harus menunggu janji-janji Jepang. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga.
Ingatlah rakyat-rakyat kita yang telah dijajah oleh Jepang di tanah kita sendiri. Tenanglah saudara-saudaraku. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut aku. Dua, tiga. Saya mengerti pertimbangan Anda tentang proklamasi ini. Kami belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik, tapi saya yakin kita bisa bangkit. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bilang itu benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa melakukannya? Asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa melakukannya. Lagi pula, para pemuda Jakarta telah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang menerima proklamasi bangsa kita. Lalu bagaimana ini Bung Karno? Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Gimana kecamatanku? Ini, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Muhammad Hatta, dan Fatmawati. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami sama setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas selanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maida. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Iya. Selamat siang, maaf. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu. Kami butuh waktu untuk membicarakan hal tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maida. Baik, silakan duduk. Tiga. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar ini. Silakan pergunakan apa yang kalian butuhkan. Tiga. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Tidak. Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Bagaimana dengan penandatangan proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya naskah tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI buatan Jepang. Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jas Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta? Ya, usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik di sini? Oh ada, mari ikut saya.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Terima kasih telah mendampingi saya. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kalau pelaksanaan pembacaan proklamasinya dilaksanakan besok pagi? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya. Tapi kan kita belum mempunyai benderanya. Bagaimana jika saya saja menjadi benderanya? Bagaimana kalau warna bendera negara kita bendera merah putih? Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Baiklah, saya setuju. Bagaimana kalau kita menamakannya Sangsaka Merah Putih? Itu ide yang bagus. Ya udah, kalau begitu Bapak bersiap-siap untuk mempersiapkan upacara besok. Ya, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baik, saya akan mengibarkan bendera ini. Baik, laksanakan. Siap, Bung. Bendera siap. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta